Cara menanam singkong agar berbuah banyak, yaitu cara menanam singkong yang baik dan benar. Oke sobat tanam semua, di pertemuan kali ini saya akan menanam singkong ya. Cara saya untuk menanam singkong agar berbuah banyak dan juga berbuah lebat. Ya walaupun sobat tanam semua sudah pada mengetahuinya ya cara menanam singkong tersebut, namun di pertemuan kali ini saya hanya men-share cara saya menanam tanaman singkong tersebut. Oke, namun sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Jadi trik ini memang berhasil guys. Jadi contohnya salah satunya seperti ini. Kita ambil batangnya dan kita tarik, dan hasilnya buahnya seperti ini guys. Alhamdulillah, cara trik ini memang sangat mujarab, asalkan kita tahu cara menanam singkong tersebut. Jadi saya sudah membuktikannya, dan ini buktinya. Jadi panen singkong saya memang banyak dan bisa dijual ke pasarannya guys. Dan kalau singkong kita buahnya besar-besar, itu harganya nanti kita bisa dapat uangnya dapat banyak dan juga lumayan mahal guys, dan bisa diterima oleh perusahaan juga. Oke, kita kumpulkan hasil panen singkong ini di kebun saya yang ini, dan kita sortir dari mulai yang kecil sampai yang besar untuk kita nantinya bisa mudah untuk memprosesnya. Jadi dengan catatan tidak semudah tanpa perawatan ya guys. Jadi menanam singkong pun berbuah lebat walaupun menggunakan trik ini tanpa dirawat juga tidak akan berhasil. Jadi harus kita dirawat, pemeliharaan dengan pupuk organik cair yang bisa untuk melebatkan buah singkong tersebut. Nah, untuk cara mendapatkan pupuk organik cair pelebat buah singkong tersebut saya sudah sertakan linknya di deskripsi video kali ini. Nah, berikut ini merupakan trik saya ya untuk menanam sebuah batang singkong tersebut. Kita ambil sebuah batang yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua ya. Jadi kita bisa ukur dengan jengkal tangan saja, dan usahakan jangan memotong di bagian nanti untuk keluar tunasnya guys. Jadi harus hati-hati. Usahakan memotongnya memakai gergaji agar tidak merusak saraf pertumbuhan dari tanaman singkong tersebut. Jadi kita potong di bagian tengah, jadi di bagian tengah atas ataupun bawah dari tunas yang akan muncul nantinya. Nah, untuk menghindari dari pembusukan batang ya, terutama musim kemarau dari tanaman singkong tersebut, usahakan siram dan juga jangan memotongnya terlalu pendek guys. Nah, kita siapkan lahan dan kita gemburkan lahannya dan kita buatkan lubang dan kita masukkan sebuah batang singkong ya nantinya. Jadi ambil batangnya tersebut di bagian paling atas ya. Jadi jangan menanamnya terbalik tunasnya, jadi nantinya tidak bisa tumbuh guys. Jadi harus bagian tunasnya menghadap ke atas. Dan kita kubur dari batang singkong yang kita tanam ini, jadi jangan terlalu dalam juga, sewajarnya saja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita tanam semuanya ya guys. Dan kita tunggu untuk proses selanjutnya untuk pertumbuhan dari batang singkong tersebut. Dan kita rutin ya untuk memupuknya, memeliharanya juga, perawatannya dengan airnya juga, penyiraman ya kalau musim kemarau. Dan sampailah tanaman singkong tersebut dan berumur 4-5 bulan. Dan 6 bulan bisa kita panen guys. Itu yang lamanya ya. Nah, kapan pemupukan untuk tanaman singkong tersebut? Jadi usahakan pemupukannya di saat tunas tersebut agak tinggi ataupun masa generatif pertumbuhan ya. Bisa memberikan pupuk NPK, pupuk organik cair untuk merangsang pertumbuhan dari tanamannya dan juga untuk merangsang buah nanti ke depannya. Seperti itu guys. Karena apa? Karena segala sesuatu pun itu perlu usaha, perawatan, pemeliharaan ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, apapun yang kita kerjakan ataupun usahakan itu juga tidak lepas dari ikhtiar ya, termasuk menanam singkong tersebut. Dan alhamdulillah tanaman singkong saya ini berumur 4 bulanan ya, dan sudah agak tumbuh tinggi dari batangnya, tunasnya. Dan usahakan kita bisa melakukan pemangkasan ya. Jadi kita bisa, kalau ada cabang kita bisa pangkas agar pertumbuhannya fokus pada satu batang saja. Jadi kita hapus batang tunas yang buruk guys, ataupun yang tidak layak.
Nah, di usia seperti ini juga kita bisa memberikan pupuk organik cair ataupun pupuk NPK, guys. Bisa dicairkan ataupun ditaburkan ataupun bisa dikocorkan. Itu cara saya memelihara tanaman singkong di kebun saya. Jadi ini efektif dan sangat manjur sekali, guys. Dan sampailah pada umur 4-5 bulan, dan kalau yang paling lama 6 bulan ya, singkong tersebut sudah siap kita untuk panen. Yaitu yang tercepatnya 5 bulan kalau kita rutin pemeliharaannya, guys. Jadi kalau kita jarang memelihara mungkin itu juga bisa 6 bulan kurang lebih seperti itu untuk pemanenan dari tanaman singkong, buah singkong tersebut. Dan alhamdulillah ya, setelah saya rutin memeliharanya, singkong di kebun saya, tanaman singkong saya berbuah lebat, banyak, dan besar-besar. Sehingga bisa dijual, nanti harganya juga bisa lumayan. Nah, tonton video saya yang ini ya untuk mendapatkan rekomendasi, inspirasi, dan motivasi seputar pertanian dan tanam menanam cara saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini, sobat tanam semuanya dari awal sampai akhir, dan sudah mensubscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan ke video saya yang ini. Terima kasih.